Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Saputri dengan nomor 115.01072. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana mekanisme sistem imun alami dan adaptif. Sebagai bentuk tugas mata kuliah imunologi dengan dasar pengampu Ibu Yandani Eksan PSD Apoteker. Setiap harinya, tubuh manusia berpotensi terpapar patogen, baik itu bakteri, virus, maupun zat asing lainnya yang dapat membahayakan tubuh. Namun, tubuh manusia telah dirancang memiliki satu sistem pertahanan yang disebut dengan sistem imun. Di dalam sistem imun terdapat istilah imunitas, yaitu suatu pertahanan resistensi tubuh terhadap patogen maupun penyakit. Respon imun terbagi menjadi dua fase, yaitu fase respon imun alami atau imunologi dan fase respon imun adaptif atau adaptif immunity. Imunity merupakan garis pertahanan pertama yang bersifat non-spesifik dan menjadi gerbang penjaga menuju sistem imun adaptif. Innate immunity bekerja dengan menyerang mikroorganisme patogen dengan perlakuan yang sama. Maka disebut dengan non-spesifik. Mekanisme kekebalan ini juga efektif terhadap mikroorganisme tanpa harus mengalami kontak sebelumnya dengan mikroorganisme tersebut, sehingga bekerja secara cepat dan selalu siap jika terpapar mikropatogen. Kekebalan non-spesifik ada yang bersifat eksternal dan juga ada yang bersifat internal. Kekebalan eksternal disebut juga dengan perlindungan permukaan karena melindungi di bagian luar tubuh. Sedangkan kekebalan internal lebih bersifat perlindungan seluler dan kimiawi. Kekebalan eksternal terdiri dari jaringan epitelium seperti jaringan kulit dan jaringan mukosa dan sekresi yang dihasilkan. Misalnya, pada sekresi kulit dihasilkan asam yang dapat menghambat pertumbuhan dan juga menjadi toksik bagi sel bakteri. Selanjutnya, ada air mata, air lidah dapat membunuh bakteri, dan mukus atau lendir dapat menghambat masuknya bakteri ke saluran pernapasan maupun pencernaan. Sementara kekebalan internal dapat berupa sel-sel fagosit, sel natural killer, kemudian antimikrobial protein, dan respon internal lainnya seperti respon peradangan atau inflamasi dan demam. Sementara respon imun adaptif itu bersifat spesifik karena mekanisme pertahanannya bergantung pada respon tubuh terhadap mikroorganisme tertentu. Dan pada sistem imun adaptif, respon baru akan dihasilkan jika tubuh telah terpapar oleh mikroorganisme tersebut, sehingga membutuhkan waktu yang lama dalam menimbulkan suatu respon. Namun, jika tubuh telah terpapar oleh suatu mikroorganisme, maka akan memberikan pertahanan yang lebih lama, perlindungan yang lebih lama, karena sistem ini dapat menghasilkan sel memori ketika paparan berikutnya atau selanjutnya terjadi. Komponen yang ada pada sistem imun adaptif ini adalah limfosit B dan limfosit T. Limfosit B diproduksi dan dimatangkan di bone marrow, di mana limfosit B nantinya akan menghasilkan antibodi. Selanjutnya ada limfosit T. Limfosit T ini diproduksi dan dimatangkan di timus dan terbagi menjadi sel T sitotoksik atau CD8 dan sel T helper atau CD9.
tersebut terpapar oleh patogen ataupun terjadi kerusakan pada jaringan, maka pertahanan pertama yang dapat dilakukan oleh tubuh diantaranya seperti sekresi asam yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri, enzim lifazim yang dapat merusak, yang dapat menghancurkan bakteri, kemudian ada mukus untuk menjebak bakteri agar tidak masuk ke dalam tubuh, dan terdapat antimikrobial ketiga. Ya, salah satunya adalah difteria yang dapat menyerang dan juga dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Selanjutnya, respon alami yang dapat dilakukan oleh tubuh yaitu dengan cara inflamasi, respon inflamasi. Inflamasi ini adalah suatu respon tubuh terhadap invasi asing dan kerusakan jaringan. Dan tujuannya adalah membawa karbohidrat dan protein plasma menuju tempat yang invasi. Proses respon inflamasi yaitu ketika benda asing masuk ke dalam jaringan kulit, baik itu karena benda tajam ataupun terjadi luka, maka potensi bakteri untuk masuk itu akan besar. Sementara di bawah permukaan kulit, jaringan kulit itu terdapat sel non-sel khusus itu, yaitu sel makrofag dan sel mast. Tugasnya adalah memfagosit sel bakteri yang masuk ke dalam jaringan kulit. Sel makrofag dan sel mast ini nantinya akan menghasilkan suatu senyawa. Pada sel makrofag akan menghasilkan senyawa sitoksin dan chemotoksin yang fungsinya adalah untuk mempengaruhi sel non-spesifik lainnya, seperti neutrofil dan monosit untuk membantu dalam memfagosit bakteri. Selanjutnya, sel mast juga menghasilkan satu senyawa yang namanya histidin. Histidin ini berperan dalam proses pelebaran epitelium, menyebabkan vasodilatasi. Tujuannya adalah agar yaitu tujuannya membuka jalan bagi sel monosit dan neutrofil untuk bergerak dengan mudah menuju tempat infeksi. Perlu diketahui, monosit merupakan sel makrofag ketika berada di dalam pembuluh darah. Namun, jika tidak bermigrasi ke dalam jaringan tubuh, maka disebut dengan makrofag, yang perannya sama yaitu untuk memakan atau memfagosit sel bakteri hingga mati. Sel makrofag ini setelah memakan bakteri akan kembali menghasilkan sitoksin dan kembali mempengaruhi sel non-spesifik lainnya hingga bakteri pada daerah yang terkena infeksi akan mati. Namun, ketika sistem imun alami belum dapat mencegah masuknya bakteri atau patogen lain, maka sistem imun adaptif diaktifkan, di mana semua sel yang ada di permukaan, semua sel yang ada di dalam tubuh memiliki reseptor pengenal terhadap bakteri. Maka di dalam sel bakteri tersebut akan dipecah menggunakan enzim lisosom menjadi partikel-partikel yang kecil, lalu dipresentasikan ke atas NHC sebagai bentuk antigen. Selanjutnya, sel T akan teraktivasi dengan bertemu dengan NHC, sehingga sel sitotoksik atau sel CD8 akan aktif
Jika terjadi apoptosis, maka sel bakterinya akan keluar dan akan terjadi proses fagositosis lagi. Nah, selanjutnya ada sel T helper atau CD4. Sel T helper ini juga akan berikatan dengan APC yang mempresentasikan yaitu saya mempresentasikan partikel-partikel antigen sehingga dapat berikatan dengan sel T helper. Sel T helper ini berfungsi untuk menyampaikan informasi kepada sel B untuk dapat membuat suatu antibodi. Sel B akan teraktivasi oleh adanya informasi dari sel T helper dan juga akan berproliferasi dan menghasilkan sel B memori. Sel yang berproliferasi ini menghasilkan antibodi ini akan beredar di aliran darah dan juga sistem limfa untuk mendestruksi melalui fagositosis. Dan juga dapat menguatkan sistem pertahanan tubuh dan juga melemahkan sistem pertahanan dari bakteri itu sendiri. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai mekanisme sistem imun alami dan adaptif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.